Berikut ini 3 hal penting yang perlu diketahui sebelum menerapkan kurikulum Merdeka, khususnya untuk penerapan kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru nanti. Yang pertama yang perlu diketahui adalah bahwa tidak ada lagi istilah implementasi kurikulum Merdeka mandiri belajar, mandiri berubah, maupun mandiri berbagi. Ya, sehingga nanti di tahun ajaran baru sudah tidak lagi pembedaan bahwa ini menerapkan kurikulum mandiri belajar, yang ini mandiri berubah, dan yang ini mandiri berbagi. Ini sudah dihapus. Jadi tahun ajaran baru besok kita seutuhnya menerapkan kurikulum Merdeka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui adalah untuk tahun ajaran baru besok yang perlu mendaftar adalah yang belum menerapkan IKM ya pada tahun pelajaran 2023 tahun 2024 saat ini. Bagi yang sudah menerapkan tahun ini, maka pada tahun ajaran baru besok sudah otomatis akan menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, bisa dicek di profil PMM di akun kepala sekolah masing-masing. Itu sudah ada tertera. Nanti saya akan tunjukkan tampilannya seperti apa. Nah, ini tampilannya. Jika tahun ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka, maka ketika membuka PMM, di bagian beranda akan muncul tampilan buka pendaftaran. Dan pendaftaran ini dibuka sampai dengan tanggal 28 April. Apakah akan ada perpanjangan? Kita juga belum tahu. Tetapi jika tahun ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka, lewat jalur apapun, entah mandiri maupun sekolah penggerak, maka begitu mengklik buka pendaftaran, maka akan tampil seperti yang sebelah kanan ini. Langsung tertera bahwa tahun ajaran baru besok itu akan menerapkan kurikulum Merdeka tanpa ada embel-embel mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi. Di bagian bawah ini tertera sebelumnya itu di tahun ajaran 2003-2024 itu sebagai sekolah penggerak. Ya, tapi nanti untuk sekolah yang jalur mandiri maka nanti akan tertulis sebelumnya itu mandiri belajar, mandiri berubah atau berbagi akan tertulis di sini. Yang jelas di tahun ajaran baru besok itu sudah tidak ada lagi istilah mandiri, belajar, berubah ataupun berbagi. Dan bagi sekolah yang tahun ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka, maka tahun depan otomatis terdaftar sebagai pelaksana kurikulum Merdeka. Silahkan dicek di PMM-nya masing-masing, khususnya di PMM kepala sekolah. Kemudian, bagi yang tahun ini belum menerapkan kurikulum Merdeka dan baru akan mendaftar, maka ketika membuka halaman utama PMM, pada tombol buka pendaftaran, jika itu diklik, maka nanti akan tertera seperti ini. Belum terdaftar, maka silahkan nanti mengklik daftar sekarang ya bagi sekolah yang belum mendaftar. Nah, khusus untuk sekolah swasta wajib mengupload surat pernyataan dari yayasan. Ya, nanti formatnya sudah disediakan oleh sistem. Nah, nanti tampilan untuk yang baru mulai akan mendaftar dan akan mulai melaksanakan di tahun ajaran baru besok, maka dia diberikan pilihan nanti. Ya, akan diberikan pilihan. Pilihannya itu adalah ini ada 4 pilihan. Ini saya coba perbesar. Nah, jadi diberikan pilihan. Pilihan yang pertama nanti adalah akan mulai langsung mengimplementasikan di tahun ajaran baru besok. Atau pilihan yang kedua akan mulai menerapkan 1 tahun lagi di tahun ajaran yang 2025-2026. Ya, atau 2 tahun lagi baru mau akan menerapkan. Ya. Kemudian ada juga pilihan terakhir ini khusus untuk yang daerah 3T. Ya. Khusus untuk yang daerah 3T itu boleh memilih yang mulai menerapkan 3 tahun lagi, yaitu nanti di tahun 2027. Jadi di sini sekolah diberikan kebebasan untuk memilih kapan mau mulai akan menerapkan kurikulum Merdeka. Ya, sesuai kesiapan sekolah masing-masing tentunya. Ya. Nah, nanti silahkan ini bisa dipilih. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau seandainya sesudah memilih salah satu namun ingin merubah?
Nah, sampai dengan tanggal 28 April diberikan kesempatan untuk merubah sebanyak 3 kali. Jadi bisa merubah pilihan sebanyak 3 kali sampai dengan tanggal 20 April. Ini sudah ada tertulis nanti di sistem. Nah, ini ya. Jadi bisa mengubah pilihan tahun ajaran, bisa dirubah sampai dengan 3 kali. Seperti itu. Ya, ini adalah gambaran untuk sekolah yang baru menerapkan kurikulum merdeka untuk tahun ajaran baru besok. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga, yang perlu diketahui adalah bahwa untuk penerapan kurikulum merdeka besok itu bersifat fleksibel. Ya. Apa maksudnya? Nah, kalau tahun ajaran yang sekarang ini kan ketika kita mulai menerapkan kurikulum merdeka itu kita diarahkan untuk memulai dari kelas 1 dan kelas 4. Tetapi untuk tahun ajaran baru besok itu boleh dimulai dari kelas 1 dan 4 ya, atau boleh juga dimulai dari awal fase. Contoh misalkan untuk yang SD nih, karena di SD itu ada banyak fase, ada fase ABC. Nah, itu bisa dimulai misalkan di awal fase ya. Jadi kelas 1, kelas 3 dan kelas 5. Sehingga dalam waktu 2 tahun semua kelas bisa menerapkan kurikulum merdeka. Atau bisa juga langsung semua kelas mulai menerapkan langsung. Sehingga ketika mungkin pertimbangannya adalah sekolah ketika melaksanakan pelatihan itu kan semua guru terlibat ya. Nah, sayang guru udah pelatihan tetapi tidak bisa menerapkan ilmu tentang kurikulum merdeka. Maka sekolah boleh juga langsung menerapkan kurikulum merdeka di semua kelas. Ya, jadi ini kefleksibelan di dalam menerapkan kurikulum merdeka. Mudah-mudahan 3 hal penting ini membantu Ibu dan Bapak untuk menentukan pilihan apakah akan mulai menerapkan di tahun ajaran baru ini kurikulum merdeka atau tidak. Terima kasih, semoga bermanfaat.